Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang administrasi umum. Dan pada hari ini kita akan melakukan pembelajaran selanjutnya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak harapkan Ananda semua dapat menyimak video ini dari awal hingga akhir video. Nah, Bapak akan menampilkan sebuah gambar seperti di atas ini. Apa yang Ananda tangkap dari gambar tersebut? Ya, benar sekali Ananda semua. Gambar di atas merupakan orang yang bekerja dalam administrasi perkantoran yang disebut juga sebagai staf administrasi. Seorang staf administrasi memiliki peranan penting dalam sebuah perusahaan. Staf admin ini merupakan sebuah profesi yang bertugas mengorganisir dan memastikan kegiatan yang sifatnya administratif atau ketatausahaan perusahaan berjalan dengan baik dan benar. Selain itu, staf admin ini berkutik dengan kegiatan surat menyurat, pencatatan, menyusun dan memasukkan data, pembukuan, mengatur agenda, dan hal-hal lain yang bersifat teknis demi mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Nah, berdasarkan gambar yang Bapak tampilkan tadi, pembelajaran kita hari ini tentang administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran merupakan serangkaian aktivitas rutin di dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan pengelolaan data dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara sistematik. Jadi, administrasi perkantoran ini merupakan serangkaian kegiatan dari mulai perencanaan, mengorganisir, mengarahkan, menyelenggarakan, hingga mengawasi berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan ruang lingkup di kantor dan tata usaha. Nah, pertama, ruang lingkup administrasi perkantoran. Yang pertama, kegiatan kantor. Kegiatan kantor merupakan kegiatan yang selalu dilakukan dalam perkantoran, di mana semakin luas tujuan perusahaan, maka semakin besar pula kegiatan perkantoran yang dilakukan. Umumnya, kegiatan kantor terdiri dari beberapa kegiatan antara lain. Yang pertama adalah perencanaan perkantoran atau office planning. Proses menunjukkan arah kegiatan kantor dengan meninjau kembali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan kantor. Perencanaan perkantoran terdiri dari perencanaan gedung, tata ruang kantor, penerangan, ventilasi, perlengkapan peralatan, dan perabotan kantor. Yang kedua, pengorganisasian perkantoran atau office organizing. Pengaturan sejumlah fungsi organisasi dengan fungsi-fungsi meliputi yang pertama adalah pembagian tugas dan pekerjaan untuk efisiensi dalam organisasi perusahaan. Yang kedua, pemeliharaan hubungan kerja yang baik dengan atasan maupun dengan bawahan. Yang ketiga, penyediaan peralatan atau perlengkapan yang tepat sesuai dengan jenis pekerjaan untuk memudahkan karyawan dalam melakukan pekerjaan. Dan selanjutnya ada pengarahan perkantoran atau office actuating. Pengarahan perkantoran merupakan suatu kegiatan yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal sesuai dengan target dan saran yang telah ditentukan serta untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Yang terakhir adalah pengawasan perkantoran atau office controlling. Pengawasan perkantoran adalah kegiatan memastikan bahwa sasaran dan perencanaan dapat berjalan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Objek pengawasan perkantoran terdiri dari penggunaan peralatan dan peralatan kantor, metode-metode dan standarisasi pekerjaan kantor, kualitas pekerjaan kantor, pelayanan kantor, waktu, dan biaya perkantoran. Selanjutnya kita akan membahas tentang sarana dan fasilitas perkantoran. Dari Ananda semuanya ada yang tahu apa itu tentang kantor? Ya, benar sekali, kantor merupakan keseluruhan ruang dalam suatu bangunan yang di dalamnya terdapat kegiatan tata usaha atau kegiatan manajemen maupun berbagai tugas lainnya. Nah, dari Ananda semuanya ada yang tahu apa saja yang prasarana yang ada di kantor? Ya, benar sekali, dalam prasarana kantor ada lokasi kantor, gedung, peralatan, interior, dan mesin-mesin kantor. Nah, kita akan membahas prasarana kantor ini satu persatu. Yang pertama ada lokasi kantor. Lokasi kantor yaitu faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi kantor, yaitu keamanan, lingkungan, dan harga. Yang kedua ada gedung. Faktor-faktor yang menjadi perhatian dalam penentuan gedung yaitu gedung tersebut dapat menjamin keamanan dan kesehatan karyawan, memiliki fasilitas yang memadai, dan harga gedung yang kompetitif seimbang dengan biaya dan keuntungannya.
Selanjutnya ada peralatan. Peralatan dapat digolongkan dalam dua kelompok, yaitu perabotan kantor dan perbekalan kantor. Yang keempat ada interior, yang merupakan tatanan perabotan dalam dan atau perangkat yang menunjang pelaksanaan kerja dalam ruang kantor. Misalnya plafon, penerangan, ventilasi, hiasan, dan jendela. Dan yang terakhir ada mesin-mesin kantor. Dalam perencanaan kegiatan kantor memiliki rumus perencanaan mesin yang digunakan sesuai dengan prosedur kerja, metode kerja, dan kebutuhan interior. Dari pemaparan materi tadi, Bapak akan menyimpulkan poin-poin penting dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi administrasi perkantoran ini merupakan serangkaian kegiatan dari mulai perencanaan, mengorganisir, mengarahkan, menyelenggarakan, hingga mengawasi berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan ruang lingkup di kantor dan tata usaha. Contohnya adalah staf administrasi. Kemudian ada ruang lingkup administrasi perkantoran. Yang pertama ada kegiatan kantor yang berisi tentang perencanaan perkantoran, pengorganisasian perkantoran, pengarahan perkantoran, dan pengawasan perkantoran. Dan yang terakhir ada sarana dan fasilitas kerja perkantoran, seperti lokasi kantor, gedung, peralatan, interior, dan mesin-mesin kantor. Baiklah, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya, silakan Anda buka di Google Classroom yang telah Bapak lampirkan. Kita bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.